Dokter. Bu Dokter, apa bisa kita mulai, Bu Dok? Ya, silahkan. Baik, saya buka dulu ya. Saya Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang Ibu Dr. Dewi Inong Irana sebagai narasumber yang luar biasa nih. Kami muslimah-muslimah ingin tahu ya apa tip and trick mungkin ya di sini nanti terkait dengan organ reproduksi kita gitu ya. Kemudian selamat datang juga Bu Dati sebagai alhamdulillah menyediakan waktunya sebagai moderator ya, Masya Allah di tengah kesibukannya mungkin Bu ya. Terima kasih atas dukungan dan supportnya, dan insya Allah juga nanti ke depan bidang-bidang muslimah ini, kajian bidang muslimah akan meminta atau mengajak ibu-ibu pejabat untuk bisa bergabung gitu. Dan juga ibu-ibu dari Ikatan Istri Ibu OJK, mungkin di sini sudah ada beberapa ya. Bu Ihsan, selamat datang Bu Ihsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ihsan. Masih di mute Bu. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya mungkin ada ibu-ibu lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ibu-ibu, sebelum kita mulai akan kami bacakan sedikit rundown acara. Yang pertama pembukaan oleh saya sebagai MC Diah Mustika dari DPM 2. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh kajian langsung yang akan dimoderatori oleh Ibu Dati, Siswani Wisudati, Kepala Departemen Grup Penanganan Anti Fraud. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pengumuman dari bidang muslimah. Kemudian baru terakhir tanya jawab. Itulah rangkaian acara yang akan selanjutnya kami sampaikan acara ini ke Bu Dati. Silahkan Bu Dati. Baik, terima kasih Mbak Diah. Mau dimulai dengan tilawah dulu? Oh iya, ya Allah, Masya Allah, sampai saya lupa tuh deg-degan ya. Terlalu semangat Mbak Diah. Terlalu bersemangat nih. Terima kasih sudah diingatkan, diingatkan oleh moderator. Oke, silakan Bu Anti dari DPM 2 untuk tilawah dan sari tilawahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Istri-istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bu Anti. Semoga kita yang mendengarkan serta Bu Anti yang membacakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara kami sampaikan ke Bu Dati. Silakan Bu Dati.
Baik, terima kasih Mbak Dia atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang berbahagia Bu Dr. Dewi Inong Irana, Ibu-ibu karyawati OJK, Ibu-ibu Ikatan Istri Pegawai OJK. Ada bapak-bapak enggak ya? Kalau ada Mungkin jangan ada. boleh masuk. Wah, Dia kepo, Bu, kepo. kepo juga ya, nggak apa-apa deh. Baik, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya ya. Serta taufik dan hidayahnya kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu siang ini, umur panjang, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga bisa mengikuti kajian Muslimah Rohani Islam OJK. Ini topiknya organ reproduksi sehat, perempuan sehat. Wah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, siang ini telah hadir bersama kita Ustazah Ibu Dr. Dewi Inong Irana. Selamat datang Bu Dokter. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah. Pasiennya nanya ke dokternya sehat nggak, Dok? Iya. Tak kenal maka tak sayang ya, kita kenalan dulu dengan Bu Dokter nih, kenalan singkat. Bu Dokter Dewi Inong Irana, spesialis kulit dan kelamin, FINSDV, FAADV. Saya googling Dok, itu singkatannya apa, beneran deh. Panjang banget singkatannya, tapi ya jadi nambah pengetahuan. Lahir di Banda Aceh tahun 62, menikah dengan Marskal Pertama Purnawirawan Dr. Julwan Pribadi, memiliki 2 orang anak dan 1 menantu. Kemudian Bu Dr. Dewi ini lulusan Fakultas Indonesia tahun 87 dan tahun 2001 untuk jenjang spesialisnya. Beliau memiliki riwayat pekerjaan yang cukup panjang ya, mulai dari berbagai pusat layanan kesehatan dan rumah sakit. Ada di Bogor, Sulawesi, Madiun, Jawa Barat, Banda Aceh. Nah, terakhir nih dokter ini menjadi dokter di Rumah Sakit Permata Cibubur serta praktek pribadi di rumah ya Dok di Jakarta Timur. Ya. Selain menjalani profesi sebagai dokter, beliau juga aktif di berbagai organisasi, yayasan, atau kelompok studi yang relevan tentunya dengan spesialisasi beliau ya. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai pembicara, penyuluh di berbagai acara, sebagai saksi ahli, sebagai penulis beberapa buku, luar biasa. Kemudian dengan kompetensi dan pengalamannya ini tentunya sangat mumpuni sekali ibu-ibu sekalian ya. Kita bersyukur siang ini bisa berkesempatan bertemu dengan beliau. Ini kita akan membahas tentang perawatan organ reproduksi perempuan, healthy inside, fresh outside. Nah, loh tuh judulnya serem banget ya. Jadi gini nih Dok, ini topik yang sebenarnya kita pengen tahu nih sehari-hari ya, tapi malu mau ngomong. Setuju enggak? Iya. Ke dokter aja males banget gitu, ke dokter SPKK tuh ya, di ruang tunggu aja kita udah malu. Kalau bisa enggak. Nah ini manfaatkan ya ibu-ibu ya, mumpung dokternya yang kesini. Jadi kita akan bahas tuntas nih ya, apa itu perawatan organ reproduksi perempuan. Kita harus tahu anatomi organ intim kita sendiri. Bukan cuma dokter yang boleh tahu ya, kita sendiri yang punya harus tahu ya, harus paham apa fungsinya dan bagaimana merawatnya. Kemudian juga ngerawat itu organ intim susah enggak sih, salah enggak sih selama ini yang kita lakukan ya, udah bener enggak, plus mitos-mitosnya Dok, mitosnya banyak banget nih nanti, ya boleh makan nanas apa enggak, boleh makan timun apa enggak, macam-macam mitosnya. Ya, nanti kemudian juga, nah ini yang penting nih, common disease ya, common disease itu berbagai penyakit yang dari ringan sampai berat terkait dengan organ reproduksi yang kita kaum wanita tuh harus tahu sebenarnya. Nah, tentu dokter bisa menjelaskan ke kita, mudah-mudahan semuanya ada jawabannya siang ini ya. Untuk itu mempersingkat waktu, kita persilahkan Bu Dr. Dewi untuk memaparkan materinya 45 menit ya Dok, monggo. Ya, bismillah. Ya, terima kasih banyak Bu Dati sama Bu Dia dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tapi sebelum saya mulai, udah pernah belum bikin tentang perawatan kulit dan rambut untuk muslimah? Belum Dok. Ya, nanti berikutnya ya, saya bersedia. Ya, insya Allah. Oke, alhamdulillah Dok.
Booking ya dok Misalnya waktunya. nggak ada dana juga nggak apa-apa, saya suka rela kalau memang iya. Ya Masya Allah. Allah. Siap. Yang penting Alhamdulillah. Berkah menyebar ilmunya. sebelum saya pergi. Setuju ya Insya ibu-ibu ya? Setuju ibu-ibu ya? Ya, terus ajakin teman-teman yang lain yang belum ini, kalau perlu anak gadisnya boleh. Kalau hari ini kan kita kalau bisa yang udah dewasa ya, supaya kita Iya. saya izin mungkin saya share sendiri ya, barangkali saya maaf. Jadi kita ini hari ini ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kita tolong dong dilihat di atas nih saya besarkan ya. Safe Healthy Beauty. Jadi kalau apapun, mau kosmetik, mau bahan-bahan apapun yang kita pakai ya, untuk mandi, untuk cuci daerah intim atau yang lain-lain, semuanya itu kalau bisa semuanya safe. Safe dulu. Safe itu artinya selamat dunia akhirat. Jadi jangan ada bahan berbahaya gitu jadi kita di dunia selamat. Sama kalau bisa, kalau bisa halal ya, tolong ya, yang halal ya. Healthy itu insya Allah kalau udah safe tadi, insya Allah healthy, sehat. Kalau udah sehat cantik, tenang aja insya Allah. Nanti yang tentang ini perawatan kulit dan rambut ini kita lanjutkan ya, yang berikutnya. Kemudian ini kita hari ini perawatan organ reproduksi ya. Kalau sehat kita insya Allah sehat juga ya. Alhamdulillah saya dari mulai gadis pertama kali haid sampai sekarang 31 tahun menikah belum pernah namanya mengalami keputihan atau gatal atau apa yang di daerah intim. Semuanya Masya Allah sehat ya, karena saya sebagai dokter kulit dan kelamin juga tahu, tapi tahu dilakukan. Nanti ibu tolong Bu ya, setelah tahu ilmu ini kan nanti udah di-share tuh nanti WA-nya ya. Presentasi ini udah saya share tadi sama Bu Diah. Ini mohon di-share pada peserta hari ini ya. Ya, siap dok. Ya, jadi nah perempuan itu kita ada nih di kanan dan kiri ada indung telur ya. Begitu akil balik maka dia bikin satu sel telur ya. Ya satu sel telur. Terus ya kan ini kayak apokat rahim itu. Nanti saya ada ininya apa namanya peraganya nanti terakhir ya. Jadi kalau misalnya udah ada sel telur satu dari kanan dan kiri, kira-kira ada 140.000 sel telur, tapi nggak semuanya matang. Terus nanti dia kita umur 45 ke atas itu udah menopause ya. Enggak lagi. Kenapa sih kita pakai menopause nggak ada produksi lagi, kan jadinya kita jadi nggak awet muda gitu. Tapi ibu-ibu lihat sendiri saya usianya udah 58 tahun ini, alhamdulillah sudah jalan 59 ya. Alhamdulillah masih minimal sekali, nggak ada suntik botox, paling mau makan botox makan botox ya. Alhamdulillah saya nggak perlu begitu, nanti kita kasih makanan-makanan sehatnya ya terakhir. Terus juga nanti bagaimana caranya supaya yang udah menikah vaginanya tetap licin, nggak kering setelah menopause, bahkan kalau bisa nyot-nyot ya. Maaf ya sebentar ya, ini anak saya dari Papua. Iya saya. Maaf. Ibu tahu nggak nyot-nyot itu apa Bu? Nanti kita minta tanya. Ibu lagi di rumah tapi lagi ada istilah baru ya Bu Diah ya. Iya. Bukan webinar. Ya. Ini seru banget nih supaya nanti mungkin menambah keharmonisan ya Bu Dati di atas kasur ya Bu Dati ya. Iya. Karena yang di bawah kasur itu hanya kutu-kutu kasur. Ini anak saya sebulan sekali itu baru bisa ke kota dan baru ada sinyal, jadi barusan dia telepon, saya minta maaf tadi saya jeda ya, karena anak saya sekarang sedang Indonesia mengajar, yang bungsu ya, yang besar kan udah nikah 5 tahun, Masya Allah. Indonesia mengajar di Papua ya, nggak ada sinyal, nggak ada listrik di daerahnya ya. Jadi lagi mau bikin perpustakaan, nanti kalau ibu-ibu juga berminat untuk dan di sana juga ada nanti di Yapen itu akan ada universitas pertama di sana di Kepulauan Yapen ya, itu yang dibangun oleh Muhammadiyah. Kalau bersedia nanti saya kirim kalau mau menyumbang 30.000 per meter Bu, misalnya 10 meter aja Ibu. Gitu ya, ini macam-macam datang terus, maaf namanya juga dokter ya.
barusan dari tempat praktek, makanya saya udah bilang nanti ya gitu ya. Jadi ini itu tadi kanan kiri sayang banget sama perempuan ya. Sayang sekali dengan perempuan ya, soalnya ini maaf ya sebentar ya, saya karena dari rumah sakit saya harus jawab sebentar ya. Itu lihat deh dia. Jadi kalau laki-laki bikin sperma tuh seumur hidup ya. Kalau perempuan kalau udah menopause udah nggak lagi, karena Allah sayang, kasihan dong kalau itu ya. Kasihan banget kalau misalnya masih seperti itu, masih haid, atau nanti kita hamil umur 70 kan itu pinggangnya kacau ya kan. Maaf ya sebentar ya, saya ini rumah sakit dulu sebentar. Halo. Ya sambil menunggu mungkin nanti bisa kirim, bisa nggak ya kirim lewat chat itu materi dokter yang saya sudah kirim ke grup. Ya, nanti saya coba. Ya. Kunci yang mana? Kunci di mana? Termasuk pertanyaan-pertanyaannya Ibu-ibu kalau mau disampaikan, dituliskan aja di chat nanti ya. Jadi nanti yang pertama langsung ya, kita tanya pertama ya Bu Dati ya. Iya betul. Nah maaf ini udah ya perawat-perawat pada mau ini ya. Terus apa namanya di sini tuh lihat ini kayak apokat gitu loh. Kalau udah matang sel telur dia akan menebas seperti dinding apokat untuk bantalnya bayi. Bayangin biji apokat tuh bayi. Jadi kalau ada bantalnya dia kalau kebentur-bentur pun dia terlindung, Masya Allah ya. Tapi kalau nggak ada bayinya, dinding apokat itu diganti sebulan sekali, expire gitu loh, kadaluarsa. Ya, terus diperes sama rahim, itu yang disebut haid. Nah, jadi kita kalau udah usianya di atas 60, di atas 45 tadi, macam-macam, ada yang 45, saya 52 tahun baru menopause. Ya, itu udah nggak ada lagi, kita nggak repot. Jadi kita juga udah sama laki bisa ininya. Tapi kalau kita udah nggak haid, itu kemungkinan serangan jantungnya akan sama dengan laki-laki. Kalau selama masih ada hormon perempuan, kita terjaga dari serangan jantung. Ya, kecuali obesitas berat, misalnya beratnya 150 kg ya itu sama kemungkinannya. Selama masih ada hormon, kita masih ada haid, maka dia akan terjaga dari serangan jantung. Allah lindungi gitu. Tapi, nah kecuali emang ada bawaan yang lain. Tapi kita ada nanti makanan-makanan yang bisa tetap jadi bagus ya, ini nanti kita bahas. Terus vagina kita itu bisa melar kayak korden. Nah, ya. Kayak korden yang lipat-lipat tuh loh, bisa melar, bisa mungkret gitu. Dan dia bisa jepit walaupun ada penisnya misalnya cuman satu jari telunjuk juga itu. Nah yang tadi yang masalah nyot-nyot tadi ya maaf ya, itu memang itu kan buat suami istri, nanti ada makanan-makanan yang ibu kalau udah menopause juga oke banget. Selain juga untuk pelicin lutut nanti ya. Terus di sini di ujungnya itu setengah senti di sini ada selaput perawan. Itu ibarat seperti minuman kemasan gelas itu loh, plastik gelas tuh. Jadi dia ada segel. Kenapa kalau laki-laki nggak ada selaput perjaka? Kita perempuan ada selaput perawan. Tolong ya Bu, ini kasih tahu ke anak-anak gadisnya. Tolong dijaga selaput perawan kamu ya. Dikasih tahu aja kayak nih. Misalnya minuman kemasan yang gelas itu yang dari plastik itu ada selaputnya, maka supaya di dalamnya nggak busuk airnya. Sama di dalam situ juga gitu. Dia akan pecah ketika ada sesuatu yang masuk, tapi itu ada lubangnya dikit untuk keluar darah haid ya. Nggak seperti minuman kemasan. Ini penting sekali bicara dengan anak perempuan kita. Nggak boleh ada yang masuk ke situ kecuali suamimu nanti setelah menikah sah secara hukum agama dan hukum negara Republik Indonesia. Nah, mesti ngomong begitu, Bu. Ya, alhamdulillah. Anak saya juga saya bilang jangan pacaran. Ya sayang, kalau nanti udah cocok, udah selesai dulu kuliah, kamu udah selesai, udah beres, supaya nanti punya ilmu untuk mendidik anak, supaya ibu-ibu sekalian di sini seperti ini, ya yang bekerja sekarang di sini, ibu-ibu juga yang dan wanitanya mungkin yang itu semuanya kalau bisa kita lulus SMA minimal, ya supaya bisa mendidik anak di zaman now. Ya. Kalau zaman dulu mah lulus SD nggak apa-apa, orang lingkungannya beda ya. Oke. Jadi ini tolong selaput perawan tuh nggak mudah pecah ya. Jadi kalau jatuh dari sepeda, terus dia berdarah-darah, itu ada pasien saya gitu, ibunya nangis ya kayak apa karena jatuh dari sepeda berdarah. Tapi selaput perawannya utuh karena dia ada bibir kelamin yang melindungi ya.
kecuali setangnya masuk, ya. Sadis. Oke. Halo. Oke, Iya, ini Bu. kalau dari, nah, nih lihat nih tuh, kalau dari samping kayak gini nih, tuh, nih vagina ya. Itu deket banget di depan ini ada ureteric orifisi itu lubang buat buang air kecil tuh beda kita. Kalau laki-laki buang air kecil sama keluar sperma sama. Kalau kita beda nih mulut vagina tuh ya. Terus ada mulut rahim nih yang kayak apokat di mulutnya nih ya. Nanti saya kasih ininya deh kalau udah selesai presentasi ya. Dan ini kita dekat sekali dari anus ya. Jadi ngeri kalau misalnya cebok itu dari depan ke belakang nanti nggak boleh. Jadi kalau di rumah semprotan yang di mall-mall itu dari belakang itu nggak bagus sama sekali untuk perempuan. Karena kalau ada bekas kotoran kita kurang bersih, nggak pakai sabun misalnya atau apa, bisa masuk ke vagina. Walaupun ada tutupnya, tetap aja bisa nempel di situ gitu loh. Ya. Kalau bisa nih dijaga benar, tolong dibilang sama anak-anak. Jadi kita ini akan habis, udah nggak ada lagi, udah nggak bisa melahirkan. Dan haid itu sakit karena tadi yang mengkerut tuh rahim ya, hilang sakit. Itu adalah latihan melahirkan. Kalau laki-laki disuruh melahirkan mati serangan jantung ya, soalnya dia ya nggak pernah ngerasain sakitnya. Kalau kita biasa aja kali ya nggak sih, ya. Iya, Bu. Oke, bener kan? Nah ini seperti ini ya, itu tuh lihat tuh. Maaf ya, oke ini mestinya video tapi nggak bisa, sebentar ya nanti saya. Nah ini aja deh gambarnya ya, ini setiap bulan dia akan matang satu sel telur yang kecil tuh, ada yang kayak jari. Ini dia kayak tangan berjari itu dia ngambil sel telur, jalan ke saluran telur di situ ya. Nanti saya kasih lihat juga KB itu apa aja ya. Terus di sini ada mulut rahim. Nah ini sekarang yang bikin meninggal wanita Indonesia sekarang di Indonesia adalah kanker mulut rahim atau kanker serviks. Kalau dia usianya 60 ke atas kena kanker serviks itu biasanya karena stres atau makan salah atau macam-macam yang penyebab kanker itu 20%. Tapi 80% kanker serviks disebabkan karena perzinahan atau seks bebas. Suaminya ya. Ini sekarang kasus banyak banget, suaminya merasa aman, dia berzina dengan sekretarisnya atau temennya atau selingkuhannya itu lewat mulut, penis dimasukin mulut, dikiranya aman. Ada juga yang suaminya datang ke saya, istrinya datang kena penyakit udah kanker serviks, dia kena juga sipilis, ternyata suaminya punya selingkuhan lelaki lain sekarang. Yang ngeri banget tuh sekarang yang lelaki lain ini ya, kita mungkin nanti bisa. Kalau saya sih maunya sebenarnya bapak-bapaknya juga harus ada nih, ya. Atau kita bikin untuk bapak-bapak. Jadi tolong dong, ya. Karena ini penting sekali karena kita kan ini ibu-ibu kan kalau bapaknya ternyata di luar jajan tanda kutip bukan somai ya. Nah, gimana caranya? Makanya ibu-ibu tolong layanin bapaknya karena bapak-bapak itu urusannya ini kasihnya Egi ketua peduli Yayasan Peduli Sahabat ya yang kita pendampingan pada segala macam kecanduan dan yang perilaku yang tidak sesuai Pancasila yang mau kembali ke fitrah ya. Tahu ya maksud saya. Yang sesama jenis itu kasihnya bilang laki-laki itu urusannya sperma ya. Sperma penuh harus keluar. Kalau kita perempuan urusannya cinta. Kalau lagi sebel sama suami atau benci banget, lagi kesel banget ya, itu kita nggak pengen melakukan hubungan suami istri. Betul kan ibu-ibu? Benar nggak? Betul. Benar. Tapi betul kalau laki-laki urusannya sperma, Bu. Ibu nggak usah khawatir deh. Ketiak hitam, selap paha hitam, nggak usah, nggak dilihat, Bu. Yang penting kita nggak bau badan. Jerawat 1, 2, 3 nggak masalah. Yang penting pelayanan daerah situ, itu bapaknya udah. Itu penting banget. Nah ini. Makanya nanti saya kasih itu namanya. Misalnya lagi nggak mau pakai pelicin-pelicin yang aman, yang buat menopause juga ada pelicinnya ya. Khusus ya. Nah, itu kan beda toh. Udah ya. Jadi ini hati-hati sekali dan ibu-ibu untuk kanker serviks ini harus nanti ada 3 ya. Harus pemeriksaan pap smear ya atau pemeriksaan IVA setahun sekali. Itu wajib, Bu. Bu, wanita tunasusila, saya waktu di Kabupaten Madiun saya megang lokalisasi WTS loh. 3 tahun di sana. Ya,
sebulan sekali kita ke sana, ke tempat itu. Turun mereka itu pap smear loh, bisa tiga bulan sekali untuk pelayanan pelanggan. Lah ibu-ibu tuh jangan enggak dong ngerjain. Ini saya tanya nih, siapa yang setiap tahun rutin melakukan pemeriksaan pap smear atau IVA? Saya tunjuk tangan ya, karena saya rajin. Untuk pelayanan pelanggan saya di sebelah, ya. Ayo Boleh ibu-ibu. diklik reaction-nya, reaction tunjuk tangan boleh ibu-ibu. Ayo. Ayo. Ya, jangan lupa loh. Bukan apa-apa, juga kalau ketahuan cepat juga misalnya ada penyakit-penyakit cepat diobatin bisa, wajib loh 1 tahun sekali. Kanker serviks juga misalnya udah yang di atas 60, suaminya setia, nggak pernah Itu yang di biru. Ya, itu jadi Kok itu nggak bisa ya? Apa itu? Halo? Tadi ada yang bocor, Dok. Ada yang bocor. Oh, iya, oke. Tolong di-mute ya para partisipan. Terima kasih. Oke ya. Jadi ini kita ada KB, ini saya ngomongin sekalian ya. KB itu ada 3 macam ya. Yang pertama itu KB itu KB hormon. Hormon tuh apa aja? Hormon tuh suntik, pil, sama susuk KB. Itu semuanya hormon. Apa dia akibatnya? Kok aku kalau disuntik KB enggak mens ya dokter, nanti jadi batu darahnya di dalam. Enggak, dia dinding apokatnya itu enggak terbikin gitu, enggak menebal. Nah, jadi dia enggak mens karena enggak ada yang mau dikeluarin gitu. Enggak apa-apa kok, aman ya. Yang paling aman tuh sebenarnya sih kalau cocok itu adalah pil, tapi ibu-ibu tolong di atas usia 40 tahun mohon tidak memakai kontrasepsi yang hormon. Suntik, pil, atau susuk tidak boleh untuk di atas 40 tahun karena bisa memicu kanker payudara, apalagi kalau punya bakat. Oke, ingat ya Bu, semuanya di atas 40 tahun tidak boleh. Kalau belum bisa, misalnya habis nikah, biar udah beres nih, udah kerja segala menikah, umurnya baru 23. Wah, mau S2 dulu nih, suaminya pergi jauh misalnya apa LDR atau apa, belum bisa hamil dulu misalnya. Itu paling bagus adalah minum pil KB. Karena pil KB itu penyubur juga, begitu diberhentikan atau ibu lupa minum, hamil dia. Ya. Kalau orang yang masih belum pernah hamil kemudian mau KB dulu ya, menunda kehamilan, itu kita pakai kontrasepsinya tadi yang apa namanya, yang pil ya. Jadi aman ya. Misalnya wah karena ada toksoplasma ini harus diobatin dulu, nggak bisa hamil, minum pil KB, nanti itu nggak mengganggu kehamilan ya. Kedua itu adalah pakai spiral tuh ditaruh di dalam rahim, nanti ya saya kasih lihat itu. Jadi kalau ada yang masuk sperma, dia karena ada di dalamnya ada spiral, itu ada pemati spermanya, nanti saya kasih lihat ya. Itu dia nggak bisa ketemu sama sel telur, akhirnya nggak hamil. 3 itu dipotong, 4 macam. 3 dipotong saluran telurnya nih, yang saluran tuh loh, yang menuju, yang ada kayak tangan ya, itu dipotong di situ, diikat, udah dipotong, diikat kanan, diikat kiri. Tapi saya pernah punya pasien udah digitu juga nyambung sendiri ya, karena Allah kun fayakun ya. Dokter maaf, ini slide-nya masih yang gambar iya, masih. Oh, masih. Oke. Kirain cerita. Ya. Baik, saya cerita ini ya, soalnya karena ini KB kan kayak gitu tuh tadi ya. Jadi ini. Terus dipotong tadi saluran telur tadi tuh, ini yang kayak yang ada tangannya itu ya, dipotong, kemudian itu diikat, tapi bisa hamil masih kalau emang Allah bilang kun fayakun ya. Itu kita kalau niat KB 1 ya Bu, ibu-ibu semuanya tolong, nih yang udah menikah atau yang belum menikah juga ya, itu niat KB jangan karena membatasi jumlah anak. Saya sekolah mahal nih, itu mahal 2 aja deh anaknya atau 1, itu nggak boleh ya Bu. Kita itu tujuan KB adalah menjarakkan kelahiran anak supaya anaknya dapat pendidikan yang baik sekarang di zaman now ini ya. Jangan kita mau udah deh di steril aja, steril itu dipotong tadi. Terus kalau potong saliran sperma itu nggak boleh ya kalau dalam Islam, kecuali ibunya emang nggak bisa dioperasi ya, cacat anaknya udah 3 kali cacat, atau ibunya punya jantung nggak bisa lagi, itu boleh dipotong tadi ya, yang saluran telurnya boleh. Saluran telur tadi ya, yang kayak itu tuh, yang saluran yang ada tangannya itu ya, yang digambar ini.
Oke, kira-kira udah jelas ya. Satu lagi adalah dengan alat penutup penis, pakai kondom itu paling aman. Ya, saya tidak KB, kepingin punya anak 7 atau 5 atau 7, tapi Allah kasih 2. Ya, itu kesepakatan sama suami. Nanti yang di sini kalau ada peserta yang belum menikah, nanti bikin kesepakatan ya mau KB apa. Oke? Dengan niat tadi Bismillah ya, supaya menjarakkan jarak anak. Saya anak pertama dan kedua tanpa KB itu 4 tahun, habis itu nggak bisa lagi punya walaupun kita nggak KB. Karena Allah kasih mungkin ibu-ibu ini sibuk banget nih ya ngurus pasien, jadi terkasihan anaknya terlantar kalau banyak. Ya. Oke. Nah, jangan lupa ya, satu sel telur itu dibuahin 1 sperma. Gitu udah masuk 1 sperma, ditutup pintunya oleh Allah. Nggak bisa. Jadi, saya punya pasien pacarnya 4. Dia berzina dengan 4 pacarnya itu, hamil. Itu bisa ketahuan bapaknya siapa. Supaya nanti kalau lahir anaknya ada binti atau binnya siapa. Warisnya juga dari bapak yang mana yang harus bertanggung jawab, gitu ya. Tapi ya zinanya ya nggak tahu deh, jangan sampai nauzubillah yang belum nikahnya, tolong dijaga tadi selaput perawannya supaya di dalamnya sehat. Jadi anaknya nanti sehat. Ibu-ibu di sini semua sama adik-adik misalnya ada yang belum nikah, ibu-ibu semua juga di sini kita sehat begini berarti ayah dan ibu kita dulu tidak berzina. Masya Allah. Ya, tolong ya. Ini tolong, ini jadi dan jenis kelamin seseorang itu seorang manusia ditentukan oleh sperma ya, bukan oleh sel telur. Jadi kalau ada bapak-bapak punya anak 5 semua perempuan mau kawin lagi pengen dapat anak laki, salah. Kita yang harusnya minta cerai. Ya. Bapak itu nggak punya sperma untuk anak laki berarti dia, ya. Muslimah. Ini kedengar ya. Kadang-kadang sel telur kan 1 setiap bulan. Kadang-kadang ibu-ibu tuh ada yang sel telurnya matang 2 atau 3 atau 4 kayak kucing ya. Masing-masing dibuahi oleh 1 sperma. Jadi jenis kelamin bisa beda. Kalau kembar yang ini itu sama jenis kelaminnya, mirip banget ini satu sel telur. Kalau ini beda sel telur, masing-masing dibuahin oleh sperma yang berbeda. Oke, kira-kira ngerti ya kenapa kalau kembar itu udah tahu ya. Terus ini setelah pembuahan terjadi seperti ini ya, akhirnya lihat ini kita pembentukan otak. Tolong kalau hamil muda ini ya, buat ibu bisa kasih tahu buat anaknya misalnya yang udah menikah dan lagi hamil ya. Itu kalau hamil sampai usia 16 minggu itu pembentukan organ terbaik yang organ-organ penting di badan. Jadi nggak boleh makan yang pakai pengawet ya, makan segar ya. Minuman juga jangan dong, minuman pengawet pakai pemanis buatan, gulanya gula asli ya, nggak usah pakai yang dari jagung segala macem. Nggak apa-apa kalau masih muda lah, nggak apa-apa, nggak usah. Saya aja nggak pakai yang itu. Saya pakai gula aren ibu-ibu yang udah usia saya nih. Gula aren aja Bu, itu glycemic index-nya rendah. Oke? Beli yang organik ya, beli online hari gini gitu ya. Enak loh, sekarang kan modelnya gula aren. Kopi juga kalau bisa kopi asli, teh asli. Jangan beli yang kemasan udah botol. Jus asli tolong ya. Nih, sampai 16 minggu. Terus hamil muda itu nggak boleh sedih, nggak boleh marah, nggak boleh ketakutan, nggak boleh kecewa, hatinya harus happy. Lihat pemandangan indah kayak di belakang ini layar belakang saya itu ya. Karena nanti pengaruh loh ke anak beda kepribadiannya. Oke, nih ya, ini janin umur 1 bulan terlambat haid 2 minggu udah ada jantungnya. Banyak yang datang ke saya itu waktu saya di puskesmas ya, itu minta digugurin karena hamil di luar nikah ya. Kan kita kemarin baru penggerebekan di Jakarta Pusat, 32.000 janin seperti ini disentor di WC. Astagfirullahaladzim. Itu tapi kayak saya sedih. Berarti orang tuanya tidak bicara. Ibu tolong ibu bicara sama anak perempuannya, Bu. Belak-belak aja. Kamu gimana? Nak, udah punya pacar, ada yang kamu taksir, ya. Gimana maunya? Mau nikah dulu lagi mahasiswa? Itu boleh, nanti pakai KB. Atau gimana? Jangan zina ya. Nggak usah pacar-pacaran karena nanti menjurus pastinya ya. Saya dulu kayak begitu bilang sama anak. Dia bilang juga waktu itu waktu mahasiswa dia tambah yakin.
Karena saya bilang nanti nyesel loh, udah ngikat diri, taunya ada yang lebih ganteng, lebih soleh, lebih lebih kaya, ya. Tapi dia ngelihat sendiri waktu mahasiswa temennya itu pacaran, padahal nggak dipegang, paling pegang tangan doang deh, nggak dicium-cium, nggak apa. Tapi nggak cocok, diputusin sama temen ceweknya itu, yang laki-laki marah banget. Dia fitnah, dibilang udah saya bolongin tuh, udah saya perawanin. Nah, dia bilang, Bu, bener Bu, ternyata fitnah. Terus dia bilang, aduh dulu aku naksir SMP jelek banget ya. Sekarang ini Masya Allah Bu, Alhamdulillah aku dulu nggak pacaran. Jadi nggak nyesel sekarang dapat yang Masya Allah, soleh, ganteng, ya, punya pekerjaan, udah beres ya. Alhamdulillah ya, anak mantu saya juga Masya Allah. Kerja sebulan langsung ta'aruf. Kita periksa dulu ya. Bu, sekarang pemeriksaan darah. Ini buat ibu-ibu yang seumur saya yang mau mantu, jangan lupa diperiksa nanti HIV sama sipilis. Oke. Sama juga bisa diperiksa seorang laki-laki masih perjaka atau enggak dari pemeriksaan darah. Allah, no. Sulit loh jadi mantunya Bapak Ibu, ibu-ibu semua nih. Terus, ya ini bayi umur sebulan ya. Ini 3 bulan tuh dia dinding itu yang nanti yang keluar kalau lagi haid. Oke. Nih bayi usia 12 minggu ya. Ya itu 12 minggu tuh berarti 3 bulan ya. Bayi itu nggak makan, nggak minum, semuanya dari ibunya. Saya pernah punya pasien yang datang kayak gini, 17 tahun, waktu itu saya jaga di IGD RSCM, gawat darurat RSCM, malam-malam di darah dari ini, dari pakai tempat tidur dorong itu, dia di belakangnya ada cowok lah ya, kemudian belakangnya ada polisi. Ternyata hamil di luar nikah. Ini kita pasang infus, lahir bayinya dalam setengah jam meninggal, ibunya menyusul 1 jam kemudian. Rupanya mereka berzina, hamil di luar nikah, kemudian dia kena itu dibawa, nggak mau nikah, baru kelas 2 SMA dua-duanya pacaran ini. Akhirnya ke dukun. Kenapa ada polisi? Ke dukun, apa yang dilakukan dukunnya? Masukin bambu runcing ke dalam vagina yang perempuan untuk gugurin. Saya sampai sekarang masih kebayang bentuk bambu runcingnya, itu nggak bisa tidur waktu itu berapa lama, karena sadis banget ya. Makanya ibu-ibu tolong dong bicara sama anaknya kalau ada yang masih gadis, anak perempuannya. Ngomong ya tadi ya. Jaga benar-benar nak, kalau kamu udah pengen nikah bilang, oke? Tapi ingat nikah itu nggak gampang, bukan cuma cinta-cinta doang ya. Saya bilang sama anak saya, yang perempuan, sama yang laki juga. Maaf ya nak, dua-duanya ini juga sama mantu waktu mau nikah. Maaf ya, itu nikah itu hani-haniannya cuma 6 bulan maksimal. Hani, sayang, habis itu kita kerjasama. Ya, bikin perusahaan untuk mencari ridho Allah. Selamat dunia akhirat. Bener kan, Bu? Ya kan? Pengalaman ibu-ibu gimana nih? Ya kan? Yang namanya hani, sayang itu cuma 6 bulan ya, 3 bulan bahkan. Oke, terus ya. Ini dia tuh ya bayi. Nah, sip, ya di bulan ke-9 seperti ini. Suara saya masih kedengeran? Masih, Dok. Oke ya. Ini ya tuh ya. Ini nanti, nah ini udah ketok pintu mau keluar ya. Nah, nanti kalau udah mau lahir bayi itu diem aja. Yang bekerja untuk meres keluar bayi adalah rahim. Nah, makanya tadi laki-laki kalau disuruh melahirkan mati serangan jantung, nggak pernah dilatih waktu haid. Kita mesti tiap bulan ya. Saya juga waktu melahirkan loh sama haid saya itu sakit banget sampai udah nggak bisa jalan saya kalau haid itu. Minum itu kalau lagi haid boleh nggak minum misalnya Ponstan, mefenamic acid atau minum Panadol? Boleh. Itu namanya jamu kunyit asam, boleh, nggak apa-apa, silakan ya, nggak apa-apa ya minum Ponstan hari pertama haid ya. Oke. Nih, brul ya, ini udah. Kalau ada yang melahirkan dipotong di sini karena emang sempit, dijahit lagi nggak apa-apa. Ya kalau mau nggak dijahit, senam hamil, selama hamil buat ibu-ibu yang belum punya anak atau yang gadis nih yang ikut hari ini. Oke. Nah, ini masalah keputihan. Keputihan itu keluarnya cairan dari vagina yang bukan darah haid dan mengganggu atau ada keluhan, ingat ya. Yang apa ya? Nah, ada 2 jenis nih. Normal itu bening, kadang putih kental, tapi dia enggak kuning tua gitu, enggak kuning muda, masih normal, tidak bau,
ya, biasa aja baunya bau keputihan biasa gitu, nggak nyengat ya, tanpa keluhan, nggak gatal, nggak nyeri sebelum dan sesudah haid dan waktu stres. Ini banyak banget nih sekarang yang pada keputihan nih pasien saya, ya, lagi stres PSBB, ya, keadaan kayak gini ya. Keputihan penyakit itu jumlahnya sangat banyak, terus-terusan warnanya berubah jadi kuning, hijau, abu-abu, campur darah, kuning-kuning tua gitu loh. Bau amis, busuk, apek, bau ikan asin. Beneran ya ibu-ibu ya. Terus kalau lagi yang bau ikan asin itu kalau habis hubungan suami istri itu tambah bau karena kena sperma. Ini gangguan asam basa biasanya. Jadi ada parasit yang jadi berkembang biak hebat di situ. Padahal dia penghuni normal, emang anormal ada di situ. Tapi karena stres, jadi dia basah. Vagina itu asam ya Bu. Sementara sperma dari suami itu basah. Jadi kita ini netral, asam basa. Sama gatal atau nyeri. 2 di antara gejala keputihan penyakit ada. Ibu-ibu semua, adik-adik yang masih gadis, itu cepat periksa ke dokter spesialis kulit kelamin atau dokter kebidanan. Ya, masih gadis nanti bakal di USG dari luar. Kalau ibu-ibu yang udah menikah, mungkin nanti pemeriksaannya. Pap smear makanya rutin, setahun sekali. Saya menjadwalkan pap smear itu bulan Agustus, atau bulan kelahiran, sama mamografi ya. Nah, faktor penyebab keputihan itu kebersihan, kelembapan, hormon, stres, ya. Nah, ini jamur, kandida juga iya pada gadis. Biasanya jamur karena lembab, ya. Aduh dokter, saya kok gatel banget kalau yang itu ya, kandida itu terus kayak ada susu pecah gitu. Itu kalau biasanya gadis-gadis. Karena pakainya lembab banget ya, lagi kayak kita kan lembab ya. Jarang ganti, kalau basah nggak dilap ya. Itu penting banget nih jamur kandida ini, kita khawatir kalau enggak ya. Nah yang ini yang paling ngeri adalah infeksi menular seksual. Suaminya ternyata main di luar sama yang nauzubillah min zalik. Insya Allah ibu-ibu di sini suaminya nggak ada ya, gitu ya. Ini yang saya hadapi juga sehari-hari. Istrinya nggak tahu-tahu keluar, loh kok saya keputihannya sampai begini. Ternyata suaminya punya selingkuhan. Ada yang selingkuhannya perempuan, ada yang selingkuhannya laki-laki, ada yang selingkuhannya perempuan dan laki-laki. Saya mah udah 33 tahun jadi dokter, udah kenyang ya. Semua udah dilihat. Saya pernah ngurusin 500 waria dan G di Ancol selama 3 tahun. Pernah ngurusin lokalisasi WTS di Kabupaten Madiun selama 3 tahun juga. Jadi udah kenyang. Apa aja udah saya lihat yang orang nggak pernah lihat, nggak pernah mau lihat. Jadi ibu-ibu tolong, bapak urusannya tadi apa? Please, sperma penuh harus dikeluarin. Penting sekali ibu-ibu, tolong, penting sekali ya. Tolong ikut suami kalau lebih dari 1 tahun dan suami sulit pulang. Pulangnya cuma bisa sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, ikut, nggak usah belain karir. Saya kemarin pasien, itu dia baru berapa tahun menikah ya, 5 apa 6 ya. Suaminya masih muda nih, ya kan? Begitu dia nggak mau ikut suaminya di sana. Udah punya anak 1, anak keduanya ada cacat, ternyata kena penyakit kelamin karena suaminya di sana selingkuh, ya. Karena dia nggak mau ikut, karena nggak boleh sama bapaknya, karena sudah jadi pegawai negeri ASN DKI yang gajinya gede banget. Bapaknya bilang, kamu nggak usah ikut di sini aja. Ayah tuh capek banget nyekolahin kamu loh. Katanya gitu. Udah capek-capek kamu mau lepasin. Banyak orang nggak ini, jadi ASN susah, segala macam. Akhirnya dia nggak ikut. Akhirnya suaminya selingkuh. Ya. Ikut kemanapun suami berpindah. Saya istri TNI dan saya ikut kalau suami lebih dari 1 tahun. Waktu di Aceh darurat militer kami tidur di barak triplex ya. Anak-anak juga saya bawa supaya mereka tetap bersatu kita. Sesusah apapun kita sama-sama. Alhamdulillah anak-anak saya di sekolah negeri dan pindah-pindah. Alhamdulillah semuanya lulusan UI. Alhamdulillah. Ya. Kita yang didik. Ibu-ibu, bapak-bapak juga gitu. Nomor 1 kita ini nikah tuh kalau misalnya sama suami itu nomor 1 suami karena anak-anak nanti pergi. Oke. Jangan lupa ya. Pernikahan itu adalah suami istri. Hidup ini sebenarnya suami istri. Kita akan hidup dengan suami kita lebih lama dari orang tua kita. Kecuali yang suaminya meninggal ya.
atau cerai. Ya kalau bisa kita nggak melakukan yang cerai ya. Masih bisa diperbaikin. Oke, jadi penting sekali ini. Lebih dari 1 tahun, pulangnya nggak bisa seminggu sekali, ikut. Saya tinggalin loh pasien saya 100 orang per hari di rumah sakit Restu waktu itu. Karena laki-laki kalau stres berat, itu urusannya adalah harus keluarin sperma tadi, istrinya harus ada. Kecuali ibu-ibu rela, ada istri filial, ya, yang di sana yang jadi istri kedua yang buat pelampiasan. Istri saya sih nggak rela, saya pergi dampingin beliau kemanapun. Kecuali waktu ke Timur 4 bulan, saya nggak ikut. Ya. Kemudian lagi sekolah kedokteran penerbangan di Amerika 3 bulan, saya nggak ikut. Di Australia 3 bulan, saya tidak ikut. Tapi kalau yang lain lebih dari 1 tahun saya ikut, tinggalin dulu praktek, nggak ada masalah. Karena di akhirat kita nggak akan ditanya, Bu. Masalah pekerjaan. Oke, inget ya. Dan kita nggak nurut suami, nggak nurut bapak kalau udah nikah nggak apa-apa. Nggak nurutin ibu nggak apa-apa. Oke, sebagai orang muslim ini jelas sekali bahwa setelah menikah ikut suami. Ya, bismillah. Ini banyak banget kasus yang saya hadapi ya. Udah nyesel, udah kena HIV, udah nggak bisa diputar balik. Ya. Nyesel, suaminya minta maafnya kayak apa, tapi lukanya itu seperti dinding yang udah dikasih paku, walaupun udah maafin, tetap lubangnya ditutup semen juga ada bekas lubang, bener nggak? Hati-hati kita jangan sampai. Oke, bismillah. Maaf ya, saya sih belak-belakan aja karena sehari-hari saya akibatnya orang nggak tahu itu datang ke saya sebagai dokter spesialis kelamin. Oke. Bahaya keputihan penyakit, infeksi saluran reproduksi, kanker, mandul, sambatan di saluran telur, kelainan pada bayi. Ini hati-hati sekali. Jangan lupa keputihan penyakit itu apa tadi ya. Please, nanti ada dibaca lagi karena ada udah. Oke. Ini saluran telur kesumbat tuh, saluran telur yang tersumbat nih. Buat gadis-gadis, kalau misalnya berasa kok keputihan saya tiap hari ya, celananya basah, tiap hari nggak pernah berhenti. Kalau kan tadi kalau lagi stres itu normal, nggak usah diobatin, nggak usah minum macam-macam, nanti malah kacau, nanti malah rusak livernya kalau sembarangan minum obat. Oke, periksain ke dokter, ya. Nggak akan dimasukin apa-apa kok ke vagina, kalau perlu di USG, oke? Nah, keputihan normal, perawatan yang baik, keputihan penyakit, segera ke dokter. Dokter apa? Spesialis kulit dan kelamin atau dokter spesialis kebidanan dan kandungan, ya? Oke. Mencegah keputihan, merawat daerah intim dengan baik, ya. Gaya hidup sehat, sayuran, buah, air putih, 2 liter, olahraga, jalan kaki ya, 30 menit per hari. Ibu-ibu kalau lagi misalnya di komplek aman, jangan berkumpul tapi ya, jalan kaki sendiri aja. Cukup istirahat ya, hindari stres nih. Ini berat sekali nih sekarang nih, karena kita semua lagi stres ya. Nah, perawatan daerah intim, basuh dengan air bersih arah depan ke belakang, sabunnya. Nah, ini dia. Sabun wajah aja ya, Bu. Ibu-ibu, para gadis, saya dari mulai nih sebelum haid sampai sekarang itu pakai sabun wajah, nggak pernah ada masalah sama sekali. Nggak perlu pakai sabun untuk cuci daerah intim, kecuali dokter menganjurkan karena lagi ada penyakit. Misalnya ada penyakit yang bau ikan asin tadi, berarti dia jadi basah, jadi dikasih sabun asam. Tapi kalau yang normal mah nggak usah. Jadi nanti tangan ya dimasukin, dikasih busain nih, saya bunyi ya, busain. 2 tangan di wajah, tangan kiri yang masih ada busa untuk daerah intim. Oke? Bila sampai sabun tidak bersisa, keringkan dengan handuk lembut, jangan digosok, jangan pakai bedak minyak wangi, jangan memasukkan sesuatu ke dalam vagina kecuali obat dari dokter dengan resep dokter. Kalau dokternya periksa, nih pakai ini, masukin ke vagina baru. Kalau enggak, terutama yang udah nikah ya, kalau yang belum nikah ya nggak boleh apapun. Yang udah nikah aja nggak boleh. Jangan pakai tongkat-tongkat Madura segala macam, Bu, itu buat zaman dulu. Sekarang nggak bisa, ya. Nggak usah, ya. Saya Maaf, pernah punya dokter. pasien. 10 lagi, dokter. Ya, sebentar ya. Rambut daerah intim sebaiknya tidak dicabut, kan potong pendek, dicukur. Tolong kalau yang masih haid, hari pertama haid ya. Nah, oke. Pakai WC umum, siram dulu air, ambil air langsung dari keran, hindari bahan likra, celana dalam dari katun, cuci tanpa menggunakan pewangi pakaian, jangan dibedaki banyak-banyak ya, nggak usah ya. Ayo kita pakai pembalut wanita dari kain, bisa pakai ulang, ramah lingkungan, lebih sehat. Kurangi sampah plastik. Sampah dari pembalut wanita plastik di Jakarta setiap hari 1 ton.
Bayangin, setahun 365 ton, mau kemana? Itu nggak bisa didaur ulang, orang males bekas darah kotor. Akhirnya dibuang di sungai. Akhirnya dimakan sama ikan jadi mikroplastik. Ikannya kita makan, nggak heran sekarang kanker banyak. Dan penyakit aneh-aneh. Ini dia ya, tolong ya ibu-ibu, please. Nih, baru hancur 200 tahun loh itu. Mikroplastik dimakan ikan, ikan tercemar kita makan jadi kanker. Tolong pakai yang ini ya, beli Tokopedia apa Bukalapak nih, oke? Ukurannya macam-macam, ini 4 jam sekali. Loh, saya dulu haid sampai 5 tahun pertama umur 14 tahun, tahun 76 itu saya haid pertama itu umur 14 tahun pakai kain. Sampai 5 tahun nggak pernah ada persoalan sampai sekarang. Saya tuh nggak pernah loh keputihan, nggak pernah keputihan penyakit, nggak ada. Kalau lagi stres banget, keputihan juga sedikit, nggak ada. Alhamdulillah ya. Tolong ya, pakai menstrual cup boleh nggak? Kalau untuk yang gadis jangan, karena dia ada dimasukin dikit, nanti takutnya selaput perawannya bisa. Kalau yang sensitif selaput perawannya dia bisa kena kegores atau pecah malah. Tapi kalau yang udah nikah boleh nggak menstrual cup? Kalau saya sih nggak setuju karena dia nanti ketampung di situ ya. Kita daerah lembab itu buat di luar negeri yang daerahnya nggak lembab ya. Jadi di situ nanti jadi bisa tumbuh jamur segala macam bakteri. Oke, lebih baik pakai pembalut kain ibu-ibu kayak zaman saya dulu ya. Sekarang kan kita udah nggak perlu. Ini panty linernya boleh pakai terus ya. Nih kalau udah ada gumpalan di permukaan pembalut nggak boleh terus-terusan pakai panty liner kecuali yang dari kain ya boleh, nggak boleh yang harum ya, nggak boleh yang wangi bikin alergi loh atau bikin keputihan. Lebih baik bawa ganti baju dalam. Saya bawa celana dalam biasanya kemana-mana. Celana dalam dari katun. Kalau mau rendak-rendak boleh, paling pakainya sebentar kalau depan suami aja ya. Pendek bulu daerah intim tidak dicabut ya, dicukur boleh ya. Pakai busanya sabun wajah tadi ya. Oke, terus nih kanker serviks nih stadium 2B ini udah kayak gini ya ini. Nih dia. Nah, ini penyebab kematian nomor 1 ya. Sebabnya 99,7% adalah virus, 80% ditularkan melalui hubungan seks berganti-ganti pasangan. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, bisa jadi pasangan kita. Tapi kalau udah usia 60 ke atas, bukan karena itu yang 20% ya. Makanya supaya kita terlindung, nah imunisasi kanker serviks. Tolong anak kita, anak saya yang pertama itu dapat beasiswa dia di Melbourne selama 3 tahun waktu itu sekolah Islam di Melbourne. Di sana itu padahal sekolah Islam ya, gratis kelas 2 SMA semuanya disuntik yang perempuan imunisasi kanker serviks. Ya. Kita jadi kalau bisa nih tadi pap smear rutin ya setahun sekali. Nih jangan lupa makanan sehat, tidak merokok. Semua suaminya jangan cari yang merokok ya. Kalau yang ibu udah telanjur suruh jauh-jauh aja kalau lagi ngerokok ya. Nah miom ini ada benjolan. Nah ini yang paling ngeri yang submukosum karena nggak bisa nih suka perdarahan banyak sekali ya sampai darahnya sampai ngocor-ngocor bisa. Itu harus dilihat dengan USG dan ini operasi kalau yang model gini. Kalau yang ini nggak berbahaya, subserosum sama intramural ya. Oke. Nah, ini pelicin ibu-ibu, pelicin vagina ya. Kalau ibu-ibu lagi malas ngelayanin suami, pakai ini di mulut vagina. Ini halal sertifikat dan isinya itu sama dengan cairan yang ada di situ adalah sama dengan cairan vagina. Ini udah dipakai kita oleh para dokter lama sekali. Bu, jangan pakai ini ya, minyak-minyak segala macam ya. Untuk pelicin ada yang pakai body lotion, ada yang pakai minyak zaitun, pakai VCO, pakai minyak kelapa. Kalau emang di kampung banget ya minyak kelapa, tapi tetap itu nggak enak, lengket ya. Paling bagus pakai yang ini ya. Beli di apotik ada ya, yang kayak jelly nih, oke? Terus supaya tidak berat menopause minum habatus sauda yang isinya bubuk ya 2 pagi 2 malam. Ini saya tetap minum sampai sekarang. Alhamdulillah. Semuanya jadi bagus ya. Rambut juga nggak rontok, gejala menopause-nya juga nggak ada. Ya kan kita kalau menopause macam-macam, ada yang jadi serangan panas, ada yang rambut rontok, ada yang kerutnya habis-habisan ya, vagina kering. Nah, pakai ini ya, Durex gel, kayak jelly ini pakai ya. Jangan pakai minyak sekali lagi saya. Nggak boleh pakai minyak di situ ya, minyak sembarang, apalagi minyak habis goreng ikan asin, oke? Ini endometriosis, jaringan di luar dinding rahim ya. Kita terus ya, ini pap smear seperti ini, nggak apa-apa kok, nggak sakit ya.
kalau udah hubungan seks ya, walaupun masih gadis, nona, itu namanya nona, tapi udah pernah hubungan seks harus pap smear. Karena dia udah pernah kemasukan penis, ya, udah kesenggol itu mulut rahimnya. Nah ini sel kanker nih normal ya, gitu. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana supaya tidak kena penyakit kelamin? Jangan berzina, lebih dekat dengan Allah, pilih teman yang solehah dan baik, sibuk kegiatan positif, ingat mati. Ini para gadis. Oke ya, payudara sekarang nih, payudara sehat ini kita ya, pemeriksaan payudara sendiri kita tolong dong tiap bulan, ini nggak ada hubungannya ya sama seks bebas tadi. Dan pencetus payudara, kanker payudara adalah sekarang makanan yang tidak sehat, yang banyak pengawet. 1, 2, stres. Ya. Sekarang yang paling banyak kena kanker payudara adalah dokter wanita, karena kita stres berat membagi waktu antara keluarga dengan ini. Anak-anak saya tidak ada yang bersedia menjadi dokter karena trauma ibunya. Ya, nggak mungkin ditinggal, pasien lagi gawat, betul kan? Iya. Nah. Dan itu maaf ya, pendidikan dokter di Indonesia serta pendidikan dokter serta pekerjaan dokter di Indonesia itu sangat tidak ramah keluarga, terutama untuk yang perempuan. Ini macam-macam kasus kita. Dan banyak banget dokter perempuan kena kanker payudara karena stres. Tapi ibu-ibu tolong dilihat setiap bulan 7 hari setelah haid ya, atau 5 hari setelah bersih haid 5 hari di depan kaca dilihat ada yang ketarik nggak ke bawah, kita angkat tangannya ya, ada yang ketarik ke bawah nggak, kemudian mulai dilaba, ada benjol ya. Kanker payudara itu nggak sakit, itu dia malah ngeri ya kan. Kalau sakit berarti bukan kanker. Oke. Tuh taruhin bantal kita ini sebulan sekali 5 hari setelah bersih haid. Hari ini bersih haid, 5 hari kemudian atau 7 hari kemudian mulai diraba. Oke. Mencegah supaya tidak kena, jangan makan makanan bervetsin, pengawet dan instan ya. Sekali boleh ya. Saya juga ada cheating day, pingin makan mie instan ya 2 minggu sekali lah ya, atau makan-makan yang ya, junk food ya. Jangan stres, itu utama ya. Jangan begadang, satu lagi tolong. Tidur Rasulullah, Mbak Daisa bangun sepertiga malam. Dikit lagi ya, banyak makan buah, sayur segar, dan minum air putih. Ya, kalau sedang kerja nggak bisa, selesai kerja usahakan minum 10 gelas. Ya, oke. Ini pranikah saya lewatin aja ya. Pemeriksaan kejiwaan penting ya, pranikah sama itu ya. Oke, kalau gitu ya. Be yourself, be proud, be a confident muslimah. Mungkin itu yang saya ya. Menjaga kesehatan organ intim, kesehatan diri wanita jangka panjang, penerusnya sehat ya. Oke. Sebentar ya, saya ini dulu sebentar ya. Mungkin sebentar. Ini saya mau kasih makanan-makanan sehat ya. Boleh kan yang tambahin ya? Boleh dong. Boleh dok, silakan. Nah, ya. Jadi kalau makanan sehat untuk kulit tuh apa aja sih? Sebentar ya. Iya, bentar. Ya, gimana nih? Maaf Biar ya. bisa kenceng kayak dokter ya wajahnya ya. Wajahnya dan suaranya kencang. Terus sebentar saya cari dulu ya resep. Bentar ya, maaf ya online. Kita lihat, nah ini ya. Nah ini penting sekali kita ini kekinian ya, maaf ya, maaf. Ini dia ya. Nah, makan tiap hari rutin dan teratur secara istiqomah. Istiqomah itu artinya jangan putus-putus. Makan tempe ya. Kalau lagi enggak ini, kalau lagi enggak pandemi, kita makan mentah saya, yang organik ya. Misalnya Agus Tempe gitu. Nanti saya kasih ya nomor teleponnya Agus Tempe supaya nanti beli itu. Ada yang spirulina. Nah, kalau enggak sih kita pokoknya jangan digoreng aja ya. Jambu biji merah, pepaya matang. Nah itu makan tempe atau lain juga tumis pepes. Nanti saya kirim ya ini WA ini ke Budiah ya. Iya baik dok, terima kasih. Pepes, bacem, jambu biji merah 1 butir. Saya cuci, kupas, potong-potong, blender dengan air saring. Oke. Pepaya matang 1 mangkok sebelum makan malam. Supaya makan malam kita nggak terlalu banyak. Makanya saya berat badannya ideal, alhamdulillah. Nggak pernah obesitas. Nah, saya penderita lupus, tapi remisi, alhamdulillah tanpa obat sejak 3-4 tahun yang lalu ya. Karena keturunan dari pihak ibu, ya, sepupu saya ada yang dari umur 17, tante saya meninggal karena lupus, nenek saya juga karena lupus. Alhamdulillah saya sepupu ada 5 atau 6 yang kena lupus. Saya alhamdulillah waktu itu berat,
kemudian Masya Allah dengan makan seperti ini, kemudian saya saum Daud, puasa Daud, ya, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, Masya Allah tanpa obat terkendali, oke, penting nih. Nah, nih jangan lupa ya, tempe itu dari rekomendasi dari Profesor Zoe Diana Drailos, nih, obat jerawat, anti kerut, obat rambut rontok, hormon wanita, fitoestrogen. Nanti haidnya teratur untuk yang gadis. Buat ibu-ibu yang udah menopause seperti saya, itu payudaranya kenceng lagi, Bu. Nggak ada kerut sama sekali loh. Wow. Masya Allah, jadi montok. Beneran. Lihat sendiri nanti makan yang rajin ya. 2 Tiap jari hari, Dok? aja. Nah, ya, Tiap hari. tiap hari. Nah, harus ada tempe. Saya pakai tempe bacem tiap hari ya. Beli di depan itu ada kita langganan, tapi nggak digoreng tempe bacemnya. Ungkep ya, Dok. Kita bikin sendiri aja ya, atau di tempe dipotong-potong kayak yang organik tadi, bisa dipanggang di wajan anti lengket ya. Jambu biji merah vitamin C paling aman dan tertinggi di dunia. Saya kira kiwi. Tadinya saya suka beli kiwi, mahal banget ya. 1 biji kiwi itu sekilo jambu loh. Kita buatan Indonesia. Dan sekarang penelitiannya adalah untuk naikin daya tahan tubuh, untuk obat, membantu mengobati COVID kan, mencegah juga ya. Warna kulit cerah meningkatkan daya tahan tubuh. Pepaya matang menghaluskan kulit, hilang bekas jerawat. Lihat sendiri. Ini juga obat jerawat ya, tempe ya. Kan tadi udah bilang tuh. Nanti lihat saya 58 tapi minimal sekali, nggak disuntik botox sama sekali, chemical peeling saya juga udah lama enggak, karena saya rajin ya. Dan ini glowing sebadan. Nah, penting juga nih, kolang-kaling ibu-ibu please yang di atas 40. Memperlambat kerutan kulit, tadi sama-sama kerja sama tempe, pelicin sendi lutut, saya naik turun loh. Tiap hari loh. Karena saya penderita lupus ya. Naik turun karena lantai 2 ya. Pelicin dan pengencang daerah intim, nah ini penting banget. Ibu nanti bingung sendiri kenapa nggak dari dulu tahu. Suaminya pasti nanya nanti setelah sebulan ya. Kamu diapain? Nah, kalau yang bisa ngomong, atau kalau enggak dia jadi happy, sering pulangnya lebih cepat ya. Atau di rumah anak-anak disuruh main di luar. Makan 11 butir sehari selama 30 hari berturut-turut ya. Dimanisin gula aren ya, Bu. Ya Allah nih. Seterusnya 11 butir 2 kali seminggu. Terus umur hidup, Bu. Ibu lihat sendiri hasil. Oke ya. Nah, udah nih ya. Saya stop share dulu ya. Oke, selesai deh. Oke, udah, Dok. Makasih Nih, banyak. kita lihat dulu. Nih rahim tuh tadi ya. Oh, Rahim tuh kayak gini nih ya kan. Nih, rahim tuh seperti ini. Nah, ini mulut rahim nih yang kalau kesenggol penis nih, dia penisnya pernah dicelup di tempat lain. Mulutnya perempuan lain, atau vaginanya perempuan lain, atau mulutnya lelaki lain, atau duburnya lelaki lain, kena ke sini, dia akan kena. Makanya kita layanin suami kita. Kalau lagi nggak mau, Ibu, ya sandiwara dikit ya, Bu. Terus dioles tadi ya, dioles tadi ya. Kalau ada bayinya nih tadi ya, kalau ada bayinya nih, ya dia itu dia nggak dindingnya nggak dibuang, tapi kalau nggak ada dia buang nih. Kok nggak ada bayi nih ya. Terus spiral tuh letaknya di dalam sini, jadi kalau ada ini nggak bisa. Bentar ya, saya taruh spiralnya sambil. Sambil ada pertanyaan boleh nanti kita lihat dulu spiral ya, spiralnya. Spiral itu ditaruh di tengah situ, jadi kalau ada yang masuk dia nggak bisa ya. Nih sebentar ya, saya pasang spiral dulu nih di rahimnya, rahim apokat ya. Spiral itu ada yang bentuknya huruf T seperti ini, maka T-Copper. Copper T. Ini ada Cooper. Cooper itu kan dari pemati sperma ya. Taruh di dalam sini ya, dimasukkan dia jadi di dalam rahim seperti ini. Oke. Lihat ya. Seperti ini di dalam tuh nih. Jadi kalau ada sperma masuk mati, belum ketemu sel telur. Oke. Terus sel telur itu hidupnya cuma 48 jam. Jadi kalau emang ibu-ibu nggak mau pakai KB apa-apa, pas masa subur aja beli Ovutest, Bu. Ya. Ovutest itu buat ngetes kita lagi subur atau enggak. Ya. 48 jam cuman ya, mulai ngukurnya 5 hari setelah bersih haid, mulai pakai ludah, ada beli di Century atau apotek-apotek besar, K24, Kimia Farma itu ada Ovutest namanya. Jadi kalau lagi pengen hamil, pas lagi subur hubungan,
pergi, wah subur nih, nginep di hotel berdua ya, misalnya gitu. Wah kalau lagi nggak mau pakai ini, berarti kalau lagi subur 2 hari 2 malam tadi 48 jam ya, pakai kondom hubungannya gitu. Oke, jelas ya? Sip ya. Oke. Oke. Ya, dokter. Terima kasih banyak Dokter Dewi Inung Irana atas paparannya. Ada sedikit pengumuman dulu dari Mbak Diah, monggo. Sebelum kita masuk ke tanya jawab ya. Iya. Ya, mohon izin saya share dulu dok, sebentar dok buat pengumuman. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kami bidang muslimah, selain mengadakan kajian muslimah bulanan seperti ini, juga mengajak ibu-ibu untuk berkegiatan tentang, ini double nih, suami lagi WFH juga nih. Agak jauh. Sama. Ya, kalau mau belajar ngaji di era pandemi, yuk ikut BBQ. BBQ itu Bina Baca Quran, bahwa di bidang muslimah sudah melaksanakannya sejak tahun 2015, menggunakan metode Usmani, dan sampai sekarang sudah ada 5 kelas level 2 sampai 5, kemudian 1 kelas talaki, dan 2 tahfiz, dan sudah ada beberapa pegawai insan OJK yang sudah menghafalkan juz 30 dan 29 dok. Jika ibu-ibu ingin mendaftar, silahkan nih ibu-ibu ada di klik nanti bit.ly pendaftaran BBQ. Atau jika nanti misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi koordinatornya yaitu Mbak Rani 0812 1707 1915. Kemudian satu lagi, ada program Kulwab yang kami sampaikan di bulan lalu. Ibu-ibu bisa gabung dengan cara scan QR code ini atau klik bit.ly Kulwab Muslimah Rois OJK. Nanti mudah-mudahan di sini akan banyak dibahas beberapa isu-isu tentang wanita, tentang kesehatan, tentang fikih, atau nanti misalkan tentang hal-hal yang mungkin ibu-ibu ingin ketahui lebih lanjut. Bahkan mungkin Bu Dokter, jika misalkan nanti pertanyaan yang kali ini tidak bisa dijawab karena keterbatasan waktu, apakah Ibu Dokter berkenan untuk mengisi Kulwab 1 jam misalkan gitu untuk menjawab ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke ibu-ibu, silakan scan QR code ini atau gabung dulu, nanti materi-materi yang akan disampaikan bisa kita lebih lanjut melalui grup Kulwab Muslimah BBQ bidang muslimah Rustika. Sudah di scan QR atau dicatat ibu-ibu? Oke, nanti kalau misalkan lebih lanjut bisa lewat chat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Dati. Iya, makasih Mbak Diah. Saya sekarang akan masuk ke tanya jawab ya dok ya. Sebenarnya pertanyaannya ada banyak banget, tapi tadi kita punya channel baru ya untuk ngajukan pertanyaan. Insya Allah nanti dokter bisa jawab. Di sini saya akan kelompokkan beberapa pertanyaan tanpa menyebut siapa yang menanyakan karena cukup banyak. Pertama adalah 3 dulu kali ya dok ya. Pertama, bagaimana membedakan antara keputihan dan haid yang normal dan yang tidak normal? Ada yang katanya warnanya gelap, ada yang lama, dan sebagainya. Terus kedua, bagaimana jika keputihan itu menyerang anak kita yang masih kecil ya, umur 10-11 ya, itu bagaimana merawatnya. Kemudian ketiga, ada pertanyaan mengenai vaksin untuk kanker rahim ya, imunisasi kanker rahim, itu sebaiknya kapan, untuk berapa lama? Ya, 3 itu dulu dok. Baik, yang pertama tadi tadi jadi lupa deh. Jadi yang pertama apa? Apa itu tadi, Bu? Tadi. Bu Dati masih di mute, Bu. Masih di mute, Bu. Bu Dati, yang pertama Bu Dati. Bagaimana membedakan keputihan dan haid yang tidak normal, dok? Oh iya. Kalau keputihan itu pokoknya dia bukan darah aja. Warnanya tadi ya kan, kuning tua ya kan, hijau tua, putih kental, yang putih ke kuning tua, hijau abu-abu itu keputihan ya kan, normal. Kalau misalnya darah haid itu ya darah, cuman kan kita batasnya sebagai muslim adalah 14 hari ya kan, ya kan. Kalau udah 14 hari kita boleh sholat toh, tapi kalau sebelum haid sebelum sholat kita ganti celana, cuci dulu. Kalau di tengah sholat kita keluar keputihannya ya nggak apa-apa, itu karena lagi penyakit.
Yang Iya. setiap hari itu nggak masalah, tidak membatalkan. Atau tadi darah tadi. Terus bisa juga kalau lagi ovulasi itu keluar darah ya sedikit. Oh, Kan iya. tadi 48 jam. Ada orang yang kalau ovulasi matang sel telurnya dia keluar darah. Darahnya ringan gitu, merah-merah muda gitu selama sehari atau 2 hari. Itu normal. Jadi itu bukan ini ya, bukan penyakit atau bukan haid. Jadi nggak apa-apa, tetap sholat. Satu lagi saya sambil tadi ada pertanyaan yang ini penting sekali. Ya. Dok, katanya untuk KB itu biasanya kalau lagi menyusui katanya itu jadi KB yang bagus. Kalau zaman dulu iya, Bu. Tapi kalau sekarang ada orang yang menyusui 2 tahun. Dia Menyusui tiap tetap. beneran rutin, tetap hamil loh. Ya kan? Karena kalau zaman sekarang itu makanan-makanannya bikin orang subur, kacau balau deh, pokoknya udah ada pengawet. Iya. Kalau zaman Rasulullah tuh nggak ada. Jadi makanya menyusui itu 2 tahun kalau bisa ya. Iya. Supaya menjarakkan kelahiran sebenarnya, tapi tetap kalau sekarang harus pakai. Satu lagi ketika haid berhubungan itu haram, ibu-ibu ingat ya. Maaf ya, ibu. Maaf ya, ini ya. Jadi apa namanya itu haram. Kalau misalnya haid, yang haram hubungan suami istri adalah ketika haid 1, 2 lewat dubur itu, ya. Kenapa? Karena itu keluar kotoran, nggak boleh sama Allah. Takutnya nanti kena penyakit gitu. Sementara kalau dubur itu ya seterusnya haram. Lah orang tiap hari ada kotorannya kok nggak pernah bersih, betul kan? Betul. Gitu ya. Terus ya. Gitu kan, bener nggak? Iya, betul. Nah, ya itu. Jadi saya tadi menganjurkan nih KB aja, repot amat ya. Kalau mau emang subur banget ya, sering hamil ya udah KB aja ya. Aman tadi spiral. Iya. Spiral tuh sampai umur berapa? Kita kalau udah umurnya 50 ngapain lagi pakai KB? 48 juga nggak usah, udah nggak bisa hamil insya Allah. Terus sel telurnya udah jelek, bukan apa-apa. Ya, waktu itu saya umur 42 pengen hamil lagi, periksa udah jelek, nggak bisa. Kemudian tadi pertanyaan keduanya, maaf Bu Dati. Iya, kalau keputihan itu menyerang anak kecil, anak remaja lah ya, umur 10, 11 itu bagaimana? Nah, ini harus dibawa ke dokter spesialis ke kulit dan kelamin, nanti diambil keputihannya dilihat. Biasanya sih jamur karena lembab, males ngelap. Oh ya, mengelap itu habis pipis itu anak-anak dari kecil diajarin, anak perempuan. Setelah pipis disiram, kemudian dilap pakai anduk setiap hari. Saya di semua kamar mandi di rumah pakai anduk, ada gantungan handuk ya. Di sebelah kiri itu ambil pakai tangan kanan, kemudian dilap dan tiap hari diganti handuknya. Tidak boleh pakai pewangi pakaian cucinya, oke? Supaya nggak ini. Jadi kita kemana-mana juga kalau bisa nggak usah jangan pakai handuk terbaik Bu. Iya kan? Nah, jadi ini diajarin anak-anak, biasanya anak-anak yang itu tuh biasanya putih gatel itu biasanya jamur ya, walaupun belum haid ya. Walaupun belum haid itu putih dan jamur biasanya. Gitu. Yang paling khawatir kalau ada gejala keputihan penyakit pada anak usia 8 tahun atau 9 tahun atau 10 tahun. Saya ada beberapa anak dan ternyata setelah diperiksa sama saya itu penyakit kelamin. Ada 1 orang atau beberapa orang tuh yang itu sama bapak kandungnya memasukkan jari ke vaginanya. Ada yang kakaknya. Ya, ada yang omnya, ya, ada macam-macam ini. Kalau udah ada keputihan seperti itu, pokoknya bukan putih gatel ya kayak susu pecah itu jamur karena lembab. Tapi kalau misalnya hijau, kuning tua, bawa segera karena dia nanti pertaruhannya adalah bisa tidak subur dan nanti dibawa ke psikolog buat dibongkar karena mereka biasanya diancam. Ya. Nggak boleh ngomong. Begitu dia terjadi pada anak laki-laki. Kalau bernanah keluar dari ujung penisnya, itu apa? Khawatir banget dia di oral atau dia disuruh sodomi atau di sodomi dari duburnya juga. Ini kita banyak sekali kasus sekarang. Betul. Ya, hati-hati sekali. Banyak yang kami dampingi itu dia dari Yayasan Peduli Sahabat itu mendampingi itu trauma masa kecil dan nggak berani ngomong sama orang tuanya karena diancam nanti dibunuh orang tuanya. Kan mereka anak-anak nggak ngerti. Anak perempuan kita tolong diajari bahwa nggak boleh ada yang menyentuh dada, anak laki juga ya, kelamin dan dubur. Nggak boleh ada. Kalau ada kamu teriak sekeras-kerasnya, mau nggak apa-apa, teriak. Ya, lari, teriak. Ya, bilang nggak boleh. Ya.
Kalau itu omnya itu begitu banyak. Ada yang sampai hamil loh. 2 anak sama omnya sendiri, bayangkan. Aduh, astagfirullahaladzim. Itu diaku anak sama ininya, sama apa namanya, neneknya. Jadi dianggap itu adiknya ibunya, padahal itu anak dari dia, ponakan dan om. Nauzubillah min zalik. Hati-hati sekali ya ibu-ibu. Ini benar. Betul. Yang Iya. ketiga, Yang bagaimana? ketiga untuk vaksin itu dok, Oh iya, kanker serviks ya. Kanker serviks, vaksin imunisasi kanker serviks itu kalau masih gadis umur 10 tahun udah bisa. Sudah Ya. boleh. Terus sampai 45. Kalau udah di atas 45 udah nggak manjur, Bu. Nggak perlu Jadi, atau bagaimana dok? Ya nggak perlu. Ya kita jaga Perlu. aja kesehatan. Nah, layanin suaminya. Bapak-bapak itu selalu mau, tapi nggak selalu bisa ereksi, betul kan? Selalu mau nggak selalu bisa. Oke. Nah, kalau perempuan selalu bisa dimasukin, tapi nggak selalu mau. Nah, Kebalik ya dok, kebalik ya. nah tapi kan kalau kita kan, kalau udah nanti bapaknya udah mulai yang tadi nggak bisa lagi, misalnya makin tua itu ya, bapak-bapak itu ada 6 tahap kehidupan ya Bu, kehidupan penisnya ya, maaf ya. Umur 7 sekarang udah bisa ereksi ya. Kita ada kasus umur 7 tahun beberapa belas anak di suatu daerah di Jawa Barat, daerah kumuh ya, nonton porno, saling sodomi 7 ya, 14 anak nih, kemana ibunya lagi, soalnya ibunya daerah kumuh nih. Ibunya pergi jualan, bapaknya jadi tukang di kota. Bersyukur pada ibu-ibu yang bisa ini anak, tolong ya, benar-benar mau bicara dengan anak sendiri. Satu anak kita bicara sendiri, masing-masing anak laki tolong pegang bapaknya. Ya itu tadi tuh, jadi dia bisa kena. Jadi itu laki-laki umur 7 sampai umur 45 tahun itu pandangan hidup, memandang saja sudah hidup. Ya, memandang saja sudah hidup. Nah, pisang ya. Nah. Umur 45 sampai 55 pegangan hidup, dipegang dulu baru hidup. Ibu-ibu langsung, suami saya umur berapa ya? Ya, 55, 65 itu usaha hidup, diusahain dulu baru hidup. 65, 75, 75 perjuangan hidup. Ya. Hidup dan mati. 80 mimpi hidup. Ya, mimpi hidup. 80 ke atas itu kenangan hidup. Ya, semuanya ngadep tanah. Kita juga gitu, kita tenang kalau udah menopause apa-apa segala, bapaknya udah enggak ini lagi, kita senang karena perempuan itu kan itu. Tapi ibu nanti kalau misalnya seumur atau apa, bapaknya masih tadi yang masih bisa pegangan hidup atau apa, ibunya udah menopause, tadi makan tempe sama habatus sauda tadi, ya, jangan lupa. Jadi kita nanti tetap mau melayani, sama minum makan kolang-kaling itu tetap nanti, jadi Kolang-kaling. ibu nanti kaget sendiri deh setelah sebulan, kok bisa begini, maaf ya. Ya. Yang tadi coba dulu, ya. Dan disediakan pelicin ya, selalu ada. Jadi saya kalau bicara dengan Ibu Zizi, psikolog ya, tentang psikologi seksual suami istri ya, itu sediain selalu tuh ada lap basah, ya kan? Kemudian nanti lap kering, di situ ada lap basah, lap kering kalau mau hubungan, kemudian permen yang mint ya buat kalau nggak sempat sikat gigi, sama pelicin ya, jangan lupa langsung. Jadi siap kita layanin. Karena ingat bapak-bapak urusannya adalah dari pusar ke bawah, itu aja. Nggak ada urusan Bu, keletiak hitam segala macam dia mah nggak ada urusan. Gelap lagi ya, lampunya dimatiin. Iya makanya gampang. Nggak dilihat beneran, kalau udah yang tadi makan kolang-kaling jadi begitu tadi ya, mantep banget, udah nggak peduli lah yang lain-lain deh. Ya. Ada pasien saya, dia udah selingkuh suaminya, padahal dia lebih cantik daripada yang anak muda itu. Begitu dia makan kolang-kaling rajin segala macam, kembali suaminya. Suaminya akhirnya komentar, kok kamu lebih legit daripada yang muda. Dia mau maafin, dia mau maafin karena udah belum, alhamdulillah nggak kena HIV suaminya, ya. Ya tolong ya Bu ya. Jadi kita jangan lupa ya. Terus pakai baju jangan di rumah, jangan pakai daster. Kalau mau daster ya saya juga pakai daster, cuman dasternya warna-warna, terus jangan yang ada kancing di depan Bu. Itu kalau bapaknya lagi nggak ada aja ya.
Please deh. Kancingnya di mana, Dok? Coba deh, Ibu yang mau coba deh. Nah, nggak ada kancingnya gitu tuh, Cel. Agak pendek dikit di atas lutut gitu loh. Enggak sih. Yang gambarnya bunga-bunga, yang cantik gitu. Terus ibu-ibu cobain deh kalau mau ya ibu-ibu nih. Cobain deh parfumnya Dr. Boyke BDN. Ya, parfum Dr. Boyke beli-beli online itu yang sensual. Masya Allah, baunya enak banget. Bapak-bapak pada suka. Oke. Coba ya. Catat Mustika ya. Ratu yang tuberose ya, ada Mustika Ratu. Bapak-bapak suka banget, Bu. Itunya sabunnya lembut, body lotionnya juga lembut, itu body butternya. Habis mandi, wih. Terus ibu-ibu rambutnya ya, habis keramas, tolong setengah basah ibu semprot tuh parfum senangan Bapak. Kalau beli parfum ya, Kak tanya sama bapaknya suka yang mana, kayak suami saya sukanya melati. Melati saya nggak suka kayak bau kuburan, tapi sukanya itu melati. Ya udah, kalau ada suami saya pakai ya. Yang Dr. Boyke itu, waduh, suami saya bilang, aduh, baunya kok enak. Cia, mantep kan. Langsung berangkat. Nah. Coba ya, BDM sensual. Ini pada mikir semua langsung pada. Sama juga di Tokopedia Langsung ya. all shop, langsung all shop. Mustika Ratu juga enak banget. Sabunnya, body lotionnya, body butternya, jadi nggak kering ya. Ya nanti yang perawatan kulit kita lanjut. Oke, barangkali jawabannya udah ya. Iya. Gimana Mbak Dia, masih ada waktu kita? 4 menit lagi. Ya mungkin satu pertanyaan lagi, Dok. Nanti Bu, ya, silakan. nanti mungkin kalau yang belum terjawab bisa gabung di kuliah, Dok. Atau nanti bulan depan saya mungkin minta waktu dokter lagi untuk mengisi. Iya, silakan. Nah, saya bersedia. Ya, silakan Ibu-Bu, ada satu, mungkin satu nih ya, satu. Sebentar. Ada Bu Meva mau bertanya, Bu Meva. Oh iya, silakan. Silakan, mau langsung boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Jadi semuanya. Saya berhubung sudah di atas 50, mau tanya kolang-kaling aja, Dok. Ya. Olahannya bagaimana, Dok? Kolang-kaling itu maksudnya apakah mentah begitu aja dicuci bersih atau direbus? Kalau Ibu direbus, Bu. Direbus pakai gula aren, Bu. Enak banget. Oh iya. Itu glikemik indeksnya rendah. Jadi kalau Ibu mau yang organik, mereknya Jafara. Gula aren Jafara ada yang terus yang sirup juga ada ya. Jadi itu kalorinya lebih rendah, Bu. Saya minum itu tapi nggak gendut tuh. Lihat nih saya minimal sekali kerut juga minimal ya. Nggak ada yang kerut di sini sama sekali nggak ada ya. Ini juga minimal sekali, Masya Allah. Dan ini kinclong ya, semuanya tanpa pakai ini glowing satu badan. Sayang saya nggak bisa karena ini online, kasih lihat dada ya, kenceng banget. Itunya udah garis-garis loh umur segini gitu. 58 ya, Dok ya. Masya Allah, beneran deh, Masya Allah. Satu lagi ibu-ibu ya, jangan pernah melecehkan suami masalah penis. Nanti dia mencari pengakuan dari perempuan atau laki-laki lain. Ya. Parah nih, gimana sih Mas tuh? Ya udah, Ibu, maaf ya, saya belajar pijet ya ke Sari Ayu. Tolong ibu-ibu yang masih muda-muda juga. Kalau suami capek, kita jadi pijet-pijet yang kayak di sana. Kalau perlu nggak usah pakai pakaian. Ya. Adem sih. Oh ya dong. Pakai minyak itu minyak yang sensual, punyanya Sari Ayu. Enak banget, waduh, mantep. Udah yang tadinya misalnya pulang loh kok nggak bisa ya tadi yang perjuangan hidup apalagi capek, semua bapak kalau lagi capek mau tapi nggak bisa karena capek ya, jangan dimarahin ya. Udah 3 bulan ini nggak pernah aku emas itu ya, nah ya jangan ya Bu. Ya Dok ya. Sampai ya balik badannya, sini saya pijetin, pakai minyak selesai Bu. Kalaupun dia tidur ya nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa, tapi nggak kemana-mana Bu, insya Allah. Ya. Iya. Nanti Ibu juga bahkan dipijetin. Saya kalau capek sekarang juga dipijetin. Soalnya lagi capek ya, sini dipijet kakinya. Dia pintar banget pijet kaki. Nah, karena kita duluan gitu loh. Iya, sering ya betul, Bu, pangku ya mendadak pangku, nempel. Penting Bu itu sama satu. Saya selalu nangis di dadanya suami kalau ada masalah. Walaupun kita saya seumur, kemudian juga juga misalnya saya juga apa-apa izin ya Bu, sebagai orang Muslim juga kita izin aja. Izin
beli walaupun pakai duit kita kan bekerja nih, banyak yang bekerja, tetap izin, Mas boleh beli nggak? Saya mau beli mobil pink, saya bilang Mas boleh beli mobil pink nggak? Boleh nggak Mas? Gitu. Kalau saya WA, Mas mau curhat. Jadi dia waktu saya senderin saya nangis nih. Oh ini dokter istriku yang di depan kaca kayak Cut Nyadin tapi masih butuh saya. Penting itu pemujaan ya. Saya ada pasien ini beneran ya, ini kejadian selingkuh suaminya karena dia tuh sangat berhasil. Suaminya juga sebenarnya bos di ASN yang bos, tapi ini dia pedagang yang sangat berhasil. Penghasilannya mungkin 30 kali lipat gaji ASN suaminya. Dan dia ngebos banget gitu di rumah. Nggak boleh, di rumah kita adalah ya UP Abu. Oleh ustazah itu dibilang bahwa kita ini keluarga, ini penting banget Bu. Ustazah, saya minta maaf nih, beliau adalah hafizoh ya, kemudian sarjana S2 dari UI ya. Waktu itu sama-sama dari Aila yang, nah itu beliau bilang adalah kita ini keluarga ya, anak itu keluarga ini ayah adalah arsitek, kita insinyur sipil, kita boleh protes sama arsitek, ini nggak bisa ya, ini harusnya bangun begini, oh ini kalau dihitung-hitung nggak bisa, nggak jadi, oke? Nah, jadi kita kasih itu, jangan insinyur sipilnya yang perbaikin, kita berdua harus kita ngobrol ya, ya, sama kalau bisa rapat keluarga ya sebulan sekali ibu-ibu, rapat keluarga itu rapat keluarga itu konsep keluarga ada di suami ya, konsep keluarga kami adalah surat At-Tahrim ayat 6 suami saya. Anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu masing-masing, jaga, kita perbuat yang baik dan keluargamu. Jangan lupa waktu di situ boleh ngeluh anak-anak. Aku merasa dimarahin terus sama ibu. Aku merasa sedih karena kecewa karena ini ibu begini gitu misalnya. Merasa ibu tidak menghargai aku. Boleh dia ngomong gitu. Ayah, aku merasa tidak dianggap oleh ayah. Boleh ngomong. Kita juga kekecewaan gitu. Tapi nggak boleh pakai emosi, itu perjanjian. Terus kita bicarakan gini, tolong keuangan keluarga dikasih tahu ya Bu. Ya. Ya, itu terbuka. Duduk sebulan sekali. Terus ada waktu untuk satu anak satu waktu. Hari Senin misalnya sampai sekarang nih saya. Ya, sekarang sih udah anak-anak nggak ada di rumah ya. Waktu itu satu anak satu waktu. Itu lihat tuh tadi anak saya langsung telepon kan. Jadi waktu itu juga dia sama bapaknya. Jadi hari Senin saya sama anak perempuan, hari Jumat sama anak laki. Hari Rabu suami saya sama anak perempuan. Dulu waktu anak masih di rumah. Jadi kita ngobrol gitu, dengerin ya. Jangan ceramah. Kalau mau ceramah habis sholat maghrib dulu suami saya bacain hadis-hadis. Setelah maghrib sampai isya itu aja. Ya. Kalau mau ngumpul. Kita minta maaf ya sama anak-anak juga gitu, nangis-nangis minta maaf, bilang ibu sama ayah nih umurnya bisa aja loh, tinggal 2 menit lagi atau 3 menit lagi. Kamu harus bisa hidup sendirian, nak. Minta maaf, kata bapaknya. Kalau menyakiti hati kalian, karena sayang sekali ayah sama ibu kumpul di akhirat. Nangis anak-anak. Mereka minta maaf, cuman besoknya diulang. Iya, diingetin lagi besok. Iya, gitu ya. Jadi alhamdulillah seperti itu. Jangan lupa sama suami nomor 1, karena kita nih seperti saya sekarang tinggal berdua sama suami, Bu. Betul, Dok. Ya. Hari tua kita berdua jadi soulmate gitu loh nanti. Ibadah sama-sama, saling membangunkan, sholat tahajud, sholat saum juga gitu ya. Saya kalau sering nggak sama-sama karena saya saum Daud, suami Senin Kemis. Kadang-kadang nggak, tapi saya tetap bangun bikinin ini manis yang hangat, minuman hangat buat beliau. Siapkan dari awal gitu. Kita saling mendukung. Karena ini yang pengajian jadi kita ingat ya Bu, bismillah ya. Kalau hormati suaminya, walaupun lebih muda atau penghasilannya lebih sedikit, tetap hormatin, ya itu yang diinginkan oleh seorang laki-laki. Ya, baik. Dok. Iya, makasih banyak Dokter Dewi Inong nih. Aduh, mohon maaf nih. Sebenarnya seru banget ya kita ngobrolnya ya. Aduh, tapi ya yang kerja harus balik kerja, yang ibu-ibu juga harus balik lagi ke tugasnya masing-masing. Oke, izinkan saya nyimpulkan sedikit nih. Jadi tadi di awal presentasi ya, dokter mengingatkan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita gunakan selalu punya prinsip safe, healthy, dan beauty ya. Jadi harus aman, harus sehat, dan itu untuk kebaikan kita, untuk kecantikan kita. Kemudian kedua, kita harus menjaga
reproduksi wanita kita ya, karena fungsinya sangat penting buat kesehatan kita maupun untuk reproduksi itu sendiri. Jadi harus dirawat sepanjang masa. Kemudian kenali common diseases ya, penyakit-penyakit umum yang terjadi di alat-alat reproduksi kita. Dan yang penting adalah meningkatkan kualitas kehidupan sosial kita, baik di keluarga maupun di masyarakat, ya, supaya kita tidak pernah terlibat dengan pergaulan bebas, perzinahan, penyimpangan-penyimpangan seksual, dan sebagainya. Buat para ibu, pahami alat-alat kontrasepsi yang cocok dengan kita, ya, luruskan niat dan tujuan kita menggunakan alat kontrasepsi tersebut, ya, supaya berdampak baik bagi kita. Kemudian juga jaga makanan tadi ya, tempe, pepaya, jambu merah, kolang-kaling, supaya apa? Supaya glowing sebadan itu ya. Saya terkesan banget sama glowing sebadan itu ya. Biasanya kita glowing cuma segini ya, di bawahnya burek ya. Sekarang kita harus glowing sebadan. Oke, luar biasa dokter. Dan yang terakhir adalah keharmonisan dan kebersamaan keluarga, itu harus kita jaga, masing-masing menjalankan perannya dengan baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, semua kita jalankan dengan baik. Luar biasa dokter, terima kasih banyak atas sharingnya siang ini. Kemudian saya juga terima kasih kepada ibu-ibu ya, teman-teman karyawati, pegawai, ibu-ibu POJK, luar biasa atas partisipasinya, pertanyaannya banyak banget tadi. Kemudian terakhir ya untuk dokter, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Mbak Dia. Terima kasih Bu Dati, luar biasa telah membersamai kita selama hampir 1,5 jam. Dan juga dokter yang telah memberikan resep secara lugas ya, nggak pakai malu lagi, pokoknya harus belak-belakan ya dok ya. Yang malu kita ya Mbak Dia ya. Mohon maaf Saya rasa habis ini langsung searching kolang-kaling. Kolang-kaling nomor 1 lah, kebetulan doyan. Ibu-ibu pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab bisa kita sambung di Kulwap, atau nanti pekan depan kami mohon waktunya lagi ya dok ya, untuk berjumpa dengan kita untuk menuntaskan tadi wajah dan rambut juga belum ini ya, materinya belum sempat disampaikan. Nah ibu-ibu jika memang nanti ingin bergabung di Kulwap, di chat sudah ditayangkan scan QR dan bit.ly-nya, mudah-mudahan bisa bergabung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak terhadap Ibu Dati, juga ibu-ibu IPOJK, Bu Meval, serta ibu-ibu Bu Isan, dan ibu-ibu yang lain, juga tentunya pejabat dan pegawai OJK yang telah membersamai kita selama 1,5 jam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memberikan manfaat, baik kebahagiaan bagi diri kita dan suami juga, dan anak-anak juga, insya Allah. Terus ikuti kajian-kajian muslimah berikutnya dan mohon doa serta supportnya. Terima kasih. Mohon maaf dari kami, tim bidang muslimah OJK. Terima kasih Dr. Dewi Inong. Nanti kami lanjutkan ya. Perseteruannya seru sana. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.